Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Teman-teman please ignore kalau teman-teman menemukan spam komen ya dari bot. Ini banyak banget dari XAI 220K, itu banyak banget. Jadi diabaikan aja kalau nanti teman-teman menemukan ya komen-komen nggak jelas seperti itu. Hari ini kita akan membahas untuk 3 token ya. Yang pertama kita akan bahas Chillguy, kemudian kita juga akan mengulas TokenFi sekaligus Floki Inu sebagai project utama mereka gitu. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu token industri Sonic ini adalah token khusus bertenaga AI agent ya, yang mana dia juga mendukung untuk virtual GPU. Itu bakalan listing di Gate.io. Teman-teman bisa mendapatkan airdropnya secara gratis dengan syarat teman-teman sudah menyelesaikan KYC di Gate.io dan juga punya aset minimum $10 saja. Teman-teman bisa dapetin airdropnya secara gratis ya. Gitu. Jadi silakan register dulu Gate.io kalian, kemudian nanti masuk ke menu ini, pilih yang startup. Nah, di sini kan banyak nih, ada token-token startup yang akan listing. Kalian nggak cuma bisa dapetin token-token yang mau listing aja, teman-teman juga bisa dapetin airdrop token-token yang dibagikan. Token-token yang memang sudah listing, tapi dia ngasih airdrop, teman-teman juga bisa klaim gratis kalau teman-teman sudah memenuhi syarat gitu. Jadi wajib untuk punya aset minimum $10 di market spot dan juga menyelesaikan KYC. Klik yang claim all, teman-teman bisa klaim tokennya secara gratis. Itu. Jangan lupa juga untuk mampir di Get Moment. Di sini teman-teman bisa bikin postingan ya, atau apapun itu. Teman-teman bisa bikin postingan, dapat engagement, bisa dapat token dari Get.io. Kemudian juga ada live streaming. Teman-teman juga bisa ikutin update-update terbaru dari live streamer yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kita akan coba lihat gimana Chillguy di perdagangan hari ini. Jadi ini adalah sebuah meme token yang memang menggunakan tema Chillguy, sebuah meme yang memang punya filosofi tentang hidup santai, hidup balance. Nggak usah terlalu dipusingin apa kata orang, kondisi dari di luaran sana nggak usah terlalu dipusingkan, seperti itulah. Intinya hidup santai, teman-teman. Jadi meme token ini lumayan viral belakangan ini ya. Dan ya, tokennya dibikin dan karakter yang dimainkan itu adalah karakter yang tetap kalem, karakter yang cenderung cool ya kan teman-teman, nggak terlalu mempedulikan banyak hal seperti itu. Jadi tetap fokus pada tujuan apa yang kita ingin capai. Jadi dari filosofi tersebut itu harusnya sih para holder dari Chillguy udah tahu ya, kalau mereka harus tetap stay calm meskipun harga Chillguy udah turun 50% setelah dia gagal mempertahankan level 6.000-nya. Kemarin memang sempat naik sampai kisaran 9.000 dan itu FOMO-nya banyak ya, dan sekarang akhirnya marketnya koreksi lumayan signifikan. Chillguy berada di peringkat 322 di CMC, di mana ini tergolong token market cap kecil. Jadi wajar kalau volatilitasnya sangat tinggi. Chillguy sendiri kalau kita perhatikan dari kepemilikan wallet, mereka lumayan banyak dipegang oleh retail dan juga ada beberapa market maker. Ya, dia paling banyak diperdagangkan di Bybit, kemudian Gate.io. Nah, ada juga Wintermute yang punya tokennya, teman-teman, ke detect ya. Kalau kita lihat dari portfolio dari Wintermute, kebetulan dia punya Chillguy sebanyak 7,7 juta. Ini lumayan banyak sih, teman-teman. Sisanya dia juga punya banyak meme token yang lain gitu. Tapi Chillguy bukan top yang dimiliki oleh Wintermute, bukan top token. Tapi ya oke, lumayan. At least dia punya whales yang masih tetap stay, yang masih tetap bertahan untuk hold token ini. Itu jadi selama whales-nya belum exit, teman-teman yang mungkin sangkut 50% masih akan ada possibility untuk kejemput. Nah, di Twitter mereka cukup hype, mereka cukup bagus, engagement-nya untuk sebuah meme token menurut saya lumayan oke ya. Teman-teman, dia juga kemarin masuk ke top 20 best performing meme token di 2024. Chillguy berada di peringkat nomor 1. Jadi sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan untuk token ini. Teman-teman bisa masukin ke watchlist ya, mumpung harganya udah turun. Gitu. Ada juga beberapa berita di tengah ancaman hukum, meme coin
TikTok Chill Guy terbang sampai 101%. Ini beritanya kemarin di tahun 2020 bulan November, di awal-awal perilisan ya. Kabarnya sih ada ancaman hukum untuk pencipta Chill Guy yang mana dia mengambil hak cipta atau melanggar hak cipta karena menggunakan gambar atau logo Chill Guy itu tidak mendapatkan izin. Itu jadi ibaratnya yang bikin Chill Guy, yang bikin meme Chill Guy itu nggak ada hubungannya sama yang bikin token meme Chill Guy. Ya harusnya si pembuat token ini minta izin dulu sama yang bikin meme token tersebut. Tapi ya whatever lah, market udah rally, ya kan Chill Guy kemarin sempat naik sampai ratusan persen. Gitu. Itu sih secara fundamental yang nggak bisa diukur ya teman-teman. Ini juga merupakan token baru, jadi kalau kita lihat secara teknikal kemungkinan ya kita akan coba untuk lihat. Kalau saya sih melihat Chill Guy ini masih dalam tekanan jual di time frame satu harinya. Jadi artinya adalah tekanan jual masih lumayan signifikan. Tapi indikator menunjukkan volume perdagangannya mulai meningkat. Artinya adalah minat dari pasar terhadap Chill Guy masih cukup oke. Ya, di beberapa data kita bisa temukan juga di mana Chill Guy ini masih lumayan banyak yang tradingkan. Kita bisa lihat dia di bagian transfer, ya aktif transfernya sangat-sangat tinggi. Kemudian DeFi activities juga nggak kalah teman-teman, berarti token ini lumayan aktif diperdagangkan, ya khususnya di Jupiter dan juga Raydium. Kalau kita lihat dari analitik dari DEX trading sebenarnya udah turun, tapi kalau DEX transfer ini masih lumayan oke. Jadi dari sini sih kita bisa melihat proporsi dari Chill Guy sendiri ya, nampaknya holder mereka masih tetap stay dan token ini sudah didistribusikan sampai 99%. Artinya nggak akan ada token unlock ke depannya. Harusnya sih harganya bisa akan cenderung stabil dan berfokus pada price action saja. Dari saya sih melihat Chill Guy ada potensi untuk rebound. Sementara dia udah create satu hammer di sini, which is ini adalah indikasi awal pembalikan arah. Jadi hammer candlestick. Ya, ini seringkali menjadi acuan kita untuk melihat pembalikan arah. Tapi hammer ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus dikonfirmasi oleh satu candle hijau berikutnya. Artinya adalah Chill Guy menunggu closing time frame daily hari ini dan juga besok. Kalau dia bisa closing dua candle, ya kalau dia bisa closing satu candle hijau berikutnya setelah hammer, itu mengindikasikan indikasi pembalikan arah jangka pendek pada Chill Guy. Untuk next target mungkin bisa ke 0,28 dolar. Ya, untuk area next target untuk Chill Guy, let's say kalau dia rebound dari harganya sekarang ini. Itu. Jadi ada sebuah indikasi bagus. Semoga aja seperti itu. Untuk all time low kita belum bisa tentukan sebab dia tidak punya all time low. Artinya dia bisa turun sampai level berapapun tergantung dari situasi dari pasar. Sementara ekspektasi saya sih adalah rebound untuk Chill Guy. Ya, BTC Dominance juga lumayan mendukung. Semoga aja bisa rebound, bisa dikasih rebound lah untuk Chill Guy yang udah memang turun sampai 50% sejak dia rilis di awal-awal. Jadi lumayan pasti bikin shock untuk para holdernya gitu. Kalau untuk DCA gimana? Saya rasa tunggu closing satu candle hijau berikutnya. Kalau confirm, teman-teman bisa untuk prepare untuk DCA kembali. Next kita akan bahas TokenFi. Nah, TokenFi ini adalah sebuah project bikinan dari Floki Inu. Artinya adalah kita nggak bisa bahas TokenFi aja ya. Kita juga harus bahas Floki Inu-nya. Makanya kita akan bahas Floki Inu dan juga TokenFi. Nah, kalau kita melihat teman-teman dari TokenFi sendiri itu sebenarnya merupakan project yang memang berfokus pada tokenisasi. Artinya dia merupakan sebuah cabang project dari Floki Inu. Floki Inu pada awalnya itu kan sebuah meme token ya. Nah, teman-teman udah pada tahu nih kalau Floki Inu ini adalah sebuah meme token. Tapi meme token dari Floki Inu itu coba untuk diberikan use case seperti itu. Jadi use case-nya apa aja? Dia punya game ya, play to earn NFT metaverse dia punya. Kemudian dia juga punya platform tokenisasi bernama TokenFi. Selain itu, dia juga ada DeFi untuk mendukung staking. Ya, yang namanya adalah Flockify dan juga ada yang mendukung NFT. Mereka juga meluncurkan kerjasama dengan beberapa penyedia debit card, credit card, teman-teman. Ya, itu
Kemudian ya ini juga ada NFT marketplaces di mana teman-teman bisa mengkoleksi NFT yang dimiliki oleh Floki. Kayak gitu. Mereka juga ada University of Floki, di mana di sini mereka memberikan edukasi untuk banyak user supaya bisa lebih paham tentang dunia blockchain. Terutama untuk fokus pada project dari Floki. Juga ada Floki Trading Bot yang bisa teman-teman gunakan di Telegram, serta ada Floki Name Service. Ini mendukung banget untuk teman-teman mengganti nama domain atau alamat wallet yang ada di ekosistem atau wallet dari Floki. Gitu. Jadi ada banyak sekali fungsi dari meme token Floki ini untuk sekarang. Nah, kita akan bahas dulu dari cabang bisnisnya yaitu TokenFi. TokenFi belakangan ini ada kerjasama, ya. Salah satunya adalah kerjasama juga dengan Floki, di mana dia menciptakan token baru lagi yang namanya Monkey. Monkey ini sudah listing di beberapa exchange. Saya sendiri kemarin karena hold Floki ya, kebetulan hold Floki itu dapat bagian Monkey. Mungkin teman-teman yang pakai Binance, toko kripto, ataupun beberapa exchange lain udah dapat distribusinya. Meskipun tokennya belum listing di exchange tersebut, pasti teman-teman sudah dapat distribusinya. Seperti itu. Jadi itu adalah bentuk nyata. Ini project yang lumayan oke kalau opini saya pribadi ya. Dari Floki ataupun TokenFi. Itu. Kemarin juga ada berita bagus untuk CFTC highlight Floki as utility token case study. Jadi ini juga berita bagus untuk Floki, di mana CFTC adalah Bapepti-nya Amerika Serikat. Kemarin sudah highlight kalau token Floki ini punya use case. Artinya dia bukan project yang sekedar ada, tidak bisa kita kategorikan juga sebagai meme token yang murni. Dia adalah meme token yang punya fundamental. Jadi dia punya use case tersendiri. Seperti itu. Kemudian Floki juga mendukung untuk peluncuran token bernama Betcoin. Ini adalah sebuah project berbasiskan AI agent protokol yang running di jaringan BNB Smart Chain. Ya, itu di launching di TokenFi Launchpad pada Januari tanggal 6 nanti. Maka ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk TokenFi dan juga Floki sekaligus. Kemudian Floki juga ada berpartner dengan World Tennis League season ketiga, yang mana ini akan meningkatkan jumlah viewers daripada Floki ya. Orang-orang juga akan lebih tahu nih, lebih bagus untuk branding awareness mereka. Seperti itu. Ini juga ada Floki Trading Bot, kita sudah sempat spill sedikit tadi. Dan juga untuk berita TokenFi kabarnya berencana untuk bikin tokenisasi untuk pengguna atau untuk kepemilikan dari pet. Pet itu kayak peliharaan. Ya, dia berusaha untuk mentokenisasi peliharaan. Entah itu kalian punya anjing, punya kucing, itu bisa dicatatkan di blockchain mereka sebagai hak kepemilikan Anda sendiri. Ini terdengar gila katanya, tapi ini sangat-sangat bisa untuk mereka kerjakan seperti itu, teman-teman. Jadi good point untuk Floki sebenarnya. Itu sih dari beberapa sentimen. Jadi sorry ya, kita gabung aja sentimennya. Karena kita akan sedikit bahas tentang TokenFi. Price action TokenFi itu ada di Rp812, di mana secara pergerakan udah mulai sedikit rebound. Kemudian maksimum supply dari TokenFi ada di 10 miliar, sementara yang beredar baru 1 miliar aja. Artinya apa? Artinya masih ada 9 miliar token yang masih bisa di-unlock. Ini bisa negatif kalau dia unlocknya brutal. Ya, itu harapan saya sih tidak, teman-teman. Semoga Floki bisa tetap sabar dalam unlock token, jangan terburu-buru unlock dalam jumlah besar, sebab itu bisa menyebabkan crash pada pergerakan harganya. Floki sendiri juga, TokenFi sendiri juga belum listing di exchange besar, ya, tapi dia udah listing di Bybit, KuCoin, dan juga Get.io, udah lumayan mendapatkan likuiditas. Namun karena dia belum listing di Binance ataupun di Coinbase, menurut saya dia masih bisa berkembang nih ke depannya. Jatah preman juga masih tersedia, teman-teman. Jadi masih bisa growth lah, istilahnya seperti itu. Oke, kita akan lihat secara price action seperti apa. TokenFi overall di perdagangan hari ini sudah mulai bunch dari area support kisaran 0,044. Ya, kemarin level support tersebut itu dicapai di kisaran November, tapi akhirnya balik lagi di bulan Desember ini ke level tersebut.
pergerakan token Fi secara overall masih bergerak sideways antara range 0,044 sampai dengan 0,09 dolar. Itu. Jadi pergerakannya overall masih sideways dan ini masih dalam tahap konsolidasi. Level hari ini merupakan level yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk DCA. Ekspektasi adalah kembali rebound kalau bisa menembus all time high yang baru. Dilihat dari segi news dan juga fundamental dari Floki dan juga token Fi, ini cukup memungkinkan sih untuk peningkatan harga ke depannya. Semoga saja bisa ya teman-teman. Kalau kita perhatikan memang untuk saat ini area resistance terdekat ada di kisaran 0,064 dolar untuk token dan juga berpotensi untuk kembali ngetes area di 0,09 dolar. Smart money kemarin sudah sempat out di market. Ya, kita menunggu ada smart money yang masuk kembali. Secara volume sih sebenarnya rally sebenarnya mengalami kenaikan. Semoga ini merupakan sebuah good news ya untuk token Fi. Itu. Jadi dari segi fundamental mereka berfokus pada tokenisasi, ada banyak aset yang mereka bisa tokenisasi, mereka juga sudah tersedia di berbagai jaringan blockchain. Harusnya sih untuk liquidity nggak ada masalah ya. Gitu. Secara tokenomik mereka juga akan ada burn fase, tapi untuk sekarang masih belum. Itu buat token Fi. Next kita akan bahas Floki. Floki sendiri hari ini diperdagangkan di kisaran level 2,83 rupiah, di mana Floki ini maksimum supply ada di kisaran 9,5 T Floki. Ya, jadi bisa dibilang lumayan banyak dan harusnya sih ini udah udah mendekati lah supply maksimum mereka. Tuh. Kalau kita perhatikan Floki dia sudah listing di beberapa exchange kayak Binance, kemudian Coinbase juga yang memang menunjukkan proyek ini lumayan terpercaya. Ya, kita udah lihat tadi dia udah diajak sudah dapat kayak highlight gitu dari CFTC yang menunjukkan memang proyek Toki ini proyek yang real. Gitu, teman-teman. Jadi good point untuk Floki. Kita akan lihat langsung seperti apa price action ya dari Floki. Kalau kita perhatikan Floki overall drop juga di perdagangan kemarin, dia bahkan turun dari area support kisaran 0,03 kali 17.3 dolar disertai dengan volume smart money yang unlock parah. Ini merupakan sebuah indikasi negatif. Floki sendiri overall masih kesulitan untuk menembus level 0,03 kali 2923 sebagai area resistance dan sementara ini bergerak dalam posisi sideways dalam jangka panjang sejak Maret 2024 lalu sampai dengan Desember saat ini. Floki masih belum bisa menembus area resistance di kisaran 0,0003 dolar. Kalau nanti trennya bagus, Floki akan berpeluang untuk bullish lumayan impulsif. Itu sebab dia sudah menyelesaikan fase konsolidasi yang sangat panjang ini. Harapannya sih seperti itu ya teman-teman. Untuk saat ini sih kalau saya ya kalem aja melihat Floki ini. Apakah menarik untuk akumulasi? Posisinya belum terlalu ideal sebenarnya, tapi bisa kalau teman-teman memang penyuka high risk ya. Sementara ini kalau Floki bisa rally balik naik ke kisaran 0,03 kali 18 itu adalah sinyal bagus sih untuk Floki bisa recover kembali menuju area resistance di kisaran 0,000298 something. Itu ekspektasinya adalah kembali ngetes ke area tersebut. Ya, kalau dia bisa breakout dari area ini, maka itu bakalan menjadi bullish kuat banget untuk Floki. Itu jadi masih ada harapan sebenarnya untuk teman-teman. Cuman untuk holder sabar-sabar aja, mungkin yang udah sempat akumulasi Floki ya masih menunggu momentum ya, saya rasa di level saat ini bisa teman-teman pantau ya, karena aku perhatikan juga dari BTC Dominance pelan-pelan udah mulai turun memberikan sinyal penurunan gitu ya. Jadi itu BTC Dominance, kemudian dari Bitcoin sendiri juga udah mulai steady juga. Jadi dari saya sih ya optimis aja ya, semoga memang market mendukung ke depannya untuk pergerakan token-token ini, semoga bisa rebound. Bagi teman-teman yang memang sangkut, semoga bisa cepat kejemput dan juga bisa untuk balik modal dan juga bisa profit lah. Gitu. Kita punya komunitas juga di Telegram bagi teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andri, makasih.